Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1015 sampai tahun 1017. Saat ini, di ruang tamu Villa Kevin Ye di Kota Langit, wajah jelek embun sepenuhnya ditampilkan di depan orang-orang besar agama Buddha dan Tao ini. Tidak seorang pun mengira bahwa lelucon ini adalah tindakan yang tidak tahu malu dari yang murni dan tidak bersalah, dan pencuri itu berteriak untuk menangkap pencuri itu. Saat ini, semua orang tiba-tiba menyadari bahwa mereka hanya diperalat oleh orang lain dan digunakan sebagai senjata. Perasaan dipermainkan oleh orang lain membuat orang-orang besar agama Buddha dan Tao langsung marah. Awalnya, Xuan Chen dan Tianmen, para ahli Taoisme, masih ragu apakah dia telah berkolusi dengan Kevin Ye untuk menipu semua orang. Sekarang tampaknya ini sama sekali tidak terjadi. Dia menggunakan hati seorang penjahat untuk memperlakukan seorang sosok terhormat. Setelah memikirkannya, mereka hampir bertarung dengan Kevin Ye untuk mendapatkan keadilan bagi Mao Shan. Untungnya, Kevin Ye bukanlah orang yang tidak masuk akal. Kalau tidak, dia akan berhasil dalam rencana pengkhianatan itu. Tepat ketika kedua aliran Buddhisme dan Taoisme memiliki kebencian yang sama terhadap musuh dan siap untuk membawa Tao yang murni ke pengadilan, perubahan yang tak terduga terjadi. Pada saat itu, Tao yang murni dan kosong tidak memiliki rasa ketegangan dan ketakutan. Bahkan Tao yang murni dan kosong tidak dapat digambarkan oleh satu orang. Pendeta Tao Qingsu, yang masih gemetar dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tiba-tiba menjadi gila. Matanya berubah menjadi genangan darah. Seluruh orang itu tampaknya telah kehilangan akal sehatnya dan melompat dari tanah. Kemudian dia menyerang Tao terdekat di Tianmen. Meskipun Kevin Ye mengeluarkan suara untuk mengingatkannya, Tao Tianmen masih butuh waktu lama untuk bereaksi. Ketika Tao Tianmen menanggapi, tangan Qingsu telah mencapai dada Tianmen, dan Tianmen dengan cepat mengangkat tangannya dan mendorongnya keluar. Di ruang tamu seluruh Kota Langit, ada ledakan keras dan gelombang udara, yang bahkan membalikkan meja kopi di ruang tamu. Namun, pemimpin Gunung Tai, Pendeta Tao Tianmen, terus-menerus didorong mundur oleh generasi muda Qingsu, dan seteguk darah menyembur keluar. Saudara Pendeta Tao Tianmen, Saudara Pendeta Tao Tianmen. Tai Yin dan Qing Feng, yang berdiri di samping Pendeta Tao Tianmen, bergegas membantunya. Saat itu, Qingsu memanfaatkan kekacauan itu, berubah menjadi lampu merah dan bergegas keluar dari pintu. Sebelum pergi, masih ada suara serak, haha, dua aliran legendaris Buddhisme dan Taoisme Timur seperti ini, hahaha. Biksu Tianqi dan Xuan Chen langsung terkejut dan berkata, tidak, itu suara Ye Xiuluo, bagaimana suara Ye Xiuluo bisa ada di tubuh yang murni dan kosong? Baik Biksu Agung Tianqi maupun Pendeta Tao Xuan Chen sama-sama bingung. Pada saat ini, pencapaian Pendeta Tao Qingsu sedang melonjak, dan suara Ye Xiuluo masih ada di tubuh Qingsu, yang berada di luar pemahaman semua orang. Hanya Kevin Ye yang memegang cangkir teh dengan suara dingin dan berkata, Putra Dewa Darah. Hehe, tebakanku benar-benar bagus. Aula Surah Ye Surah benar-benar terkait dengan iblis tua yang haus darah. Suara Kevin Ye sangat lemah, tetapi menyebar ke seluruh hadirin. Tetapi sekarang orang-orang Buddha dan Taoisme ini tidak peduli apa Putra Dewa Darah di mulut Kevin Ye, dan siapa iblis tua yang haus darah di mulut Kevin Ye. Mereka hanya peduli dengan Tao yang murni dan tidak bersalah. Dermawan Ye, Qingsu, pencuri ini berkolusi dengan Ye Surah, dan hatinya harus dihukum. Hari ini, kita tidak bisa membiarkan pencuri ini melarikan diri. Kalau tidak, kita akan mendapat masalah yang tak ada habisnya. Saya berani meminta Dermawan Ye untuk membantu saya. Saya sangat berterima kasih kepada Anda dan umat Buddha dan Tao lainnya. Saat ini, Biksu Kiamat mengabaikannya dan langsung pergi ke Kevin Ye. Sebenarnya, dengan kemampuan agama Buddha dan Tao, mereka dapat mengejar Qingsu, tetapi saat ini mereka diam dan meminta Kevin Ye untuk melakukannya. Tentu saja, ada niat mereka. Sebenarnya, makna Biksu Agung Tianqi sangat jelas. Pertama, ini adalah Kota Langit, dan ada susunan. Jika Kevin Ye melakukannya, dia dapat menangkap Qingsu dengan mudah. Kedua, Kiamat ingin mengikat Kevin Ye ke kereta perang untuk melawan Ye Surah. Bagaimanapun, kekuatan dan kekuasaan Kevin Ye sangat diremehkan. Jika dia melakukannya, kedua sekte Buddha dan Taoisme akan dapat menangkap Ye Surah di masa depan. Kevin Ye tidak menolak, tetapi berkata sambil tersenyum, Tuan Tianqi, meskipun Anda dapat yakin bahwa Kota Langit ini bukanlah sangkar langit dan bumi, saya khawatir tidak mudah untuk keluar dari kursi ini. Mata Kevin Ye dingin dan tangannya melambai.
Dalam sekejap, Biksu Agung Tianqi dan Pendeta Tao Xuanchen merasakan bahwa seluruh kota langit mulai mendidih perlahan. Itu adalah air mendidih dari susunan yang kuat. Meskipun kita tidak dapat melihat perbedaan antara kota langit dan kota langit dari luar, kelompok praktisi ini semua tahu bahwa susunan di kota langit telah dimulai lagi. Sekarang Biksu Agung Tianqi merasa lega. Dia tidak peduli dengan Tao, Qingsu, di luar. Saat ini, Kevin Ye hanya tersenyum tipis, lalu mengeluarkan botol obat dari tubuhnya dan melemparkannya ke Tao Tianmen yang terluka di ruang tamu. Pendeta Tao, pil ini memiliki efek penyembuhan. Jika Anda minum satu pil dan duduk diam selama setengah jam, lukanya akan pulih secara alami. Meskipun Tianmen tidak meminum obat yang diberikan oleh Kevin Ye, tetap saja sopan memberi Kevin Ye sebuah jishu, Buddha Wuliangshu, terima kasih banyak. Dan menatap Tianmen dengan tenang saat ini, sekarang satu-satunya yang ada di hatiku untuk naik adalah langit yang mengguncang bumi. Sejujurnya, dia tidak ingin membiarkan kelompok penganut Buddha dan Tao ini tahu bahwa Kevin Ye dapat memurnikan alkimia dan peralatan. Bagaimanapun, ada kesenjangan besar antara hak operasi eksklusif dan hak operasi non-eksklusif. Ketika saatnya tiba, jika orang-orang dari agama Buddha dan Tao ini ingin berbagi, maka keuntungan mereka di Kunlun tidak akan ditunjukkan. Kevin Ye secara alami memperhatikan perubahan ekspresi halus Zhen Zentian, tetapi dia mengabaikannya. Bagaimanapun, latihan Kevin Ye adalah untuk menunjukkan kepadanya beberapa tekanan. Saat ini, Taois Qingsu, yang akan terbang keluar mengabaikan dan terbang langsung ke langit. Namun, saat dahinya hendak meninggalkan kota langit, formasi di kota langit itu mulai lagi, dan cahaya merah langsung menutupi kepala pendeta Tao Qingsu. Pendeta Tao itu mengeluarkan teriakan aneh, dan seluruh orang itu terkejut dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Sialan, formasi. Aku tidak menyangka formasi itu begitu kuat. Suara serak itu terdengar lagi. Pada saat ini, ekor berbulu halus itu tiba-tiba menerkamnya ke arah Qingsu, yang berarti Qingsu akan langsung digantung. Gadis berbaju ungu, sang penguasa iblis dunia tersenyum dingin, ini ganas. Apakah yang terburuk masih akan datang? Pendeta Tao, Qingsu, menari-nari ke atas dan ke bawah, melompat keluar dari serangan ekor sang penguasa iblis, lalu matanya bersinar, memiringkan kepalanya dan menatap penguasa iblis di sisi yang berlawanan dengan mencibir, siapa aku? Ternyata itu adalah rubah dari Pulau Iblis Emas. Bagaimana mungkin kamu, orang suci dari Pulau Iblis Emas, juga memikirkan dunia, dan telah datang ke dunia ini untuk berhubungan dengan wajah putih kecil? Gadis berbaju ungu terkikik, adik kecil Yelang, tidak menyangka itu kamu. Aku sudah bertahun-tahun tidak melihatmu. Mengapa, adik kecil, kamu telah mengganti topeng kulit manusia? Setelah suara itu, gadis berbaju ungu terus tertawa, tetapi memang begitu. Jika kamu tidak memakai topeng kulit manusia, kamu pasti akan menakut-nakuti anak-anak dengan wajahmu. Perkataan gadis berbaju ungu itu seakan menyulut amarah di hati pendeta Tao Qingsu. Pendeta Tao itu langsung marah dan berkata, rubah bau, kamu ingin mati. Ucap kepala Tao, Qingsu, sebutir biji teratai emas mulai bergetar perlahan, lalu tumbuhlah sehelai teratai ungu. Gadis berbaju ungu itu tercengang, dan kemudian dia bersenandung dengan nada meremehkan, bagaimana dengan Siuluo Suelian? Itu tidak sama dengan sampah keluarga. Bab 1016. Teratai salju Siuluo adalah harta karun paling berharga di Aula Surah. Namun, orang yang memegang teratai salju Siuluo sekarang bukanlah Taois murni itu sendiri, melainkan hanya bagian dari Yesura, penguasa Aula Surah. Atau dalam kata-kata Kevin Ye, dia adalah dewa darah yang tidak memiliki pikiran dan dikendalikan oleh orang-orang. Gadis berbaju ungu itu berdiri di depan Taois, Qingsu, dan mendengarkan dialog di antara mereka. Kedua orang ini seharusnya tidak muncul tiba-tiba. Tidak ada hal lain yang menghalangi Qingsu. Itu adalah salah satu dari 6 harta spiritual di tangan Kevin Ye, gong dan genderang, segel Suantian. Pendeta Tao, Qingsu, melihat segel Suantian dari gong dan genderang, berlari langsung ke dirinya sendiri untuk menekannya, lalu berubah menjadi cahaya hitam dan melarikan diri ke arah lain di atas kota langit. Namun, tepat setelah terbang ke tepi langit, sebilah pedang panjang sederhana berhadapan langsung dan menusukkan platform teratai di kepala Qingsu. Qingsu panik lagi dan jatuh ke tanah. Pada saat ini, langit kota, 6 limbau bergulung-gulung, langit di atas kota itu mati suri, tidak memberi Qingsu kesempatan untuk melarikan diri. Koko, adik kecil Yelang, kurasa sebaiknya kau menyerah. Kau tidak bisa melarikan diri di kota langit ini. Qingsu menggertakkan giginya dengan dingin dan berkata, sialan, aku tidak menyangka senjata ajaib Kevin Ye begitu kuat, salah.
Gigitan gigi, hentakan kaki, suara serak itu terdengar lagi, sepertinya aku harus menyerahkan tubuh ini hari ini, sayangnya, sungguh disayangkan. Kingsu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan memantulkan cahaya gelap di matanya. Dia memamerkan giginya dan menyeringai pada gadis berbaju ungu yang tidak jauh dari sana. Rubah kecil, kau hancurkan tubuhku, dan aku tidak akan membiarkanmu hidup. Kau tunggu aku, hahaha. Setelah tertawa terbahak-bahak, Kingsu bangkit, dan benih teratai emas di tubuhnya mulai menyembur keluar dari tubuhnya perlahan-lahan. Pada saat ini, seluruh pribadi Kingsu tampak tidak terkendali dan semakin membesar di bawah sinar bulan. Tidak, Tuan, mohon maafkan saya. Pada saat ini, Pendeta Tao Kingsu tampaknya telah sadar kembali dan tahu bahwa dia akan berada jauh dari dunia. Dia mulai takut, panik dan memohon belas kasihan, tetapi sudah terlambat. Di dalam biji teratai emas, senyum muram terus-menerus terpancar, ampuni aku. Haha, misimu telah selesai. Hidupmu tidak berguna bagiku. Lebih baik mati dengan cara yang bahagia dan menyakitkan seperti itu, agar tidak menderita rasa sakit dari daging dan darah yang tidak terprovokasi lagi. Tidak, Tuan, tidak, aku tidak ingin mati. Kingsu menangis dengan sedih dan memohon dengan putus asa. Namun, meskipun begitu, dia tidak akan pernah bisa memulihkan keadaan. Hahaha, Dewa Darah meledak, selamat tinggal, Rubah Sao, selamat tinggal, bocah Kevin Ye. Tapi tunggu aku. Aku akan segera kembali. Bab 1017. Mendengar tawa mengerikan Yesura, seluruh kota langit mendidih. Pertama-tama, reaksi pertama adalah Tommy Ye, karena Tommy Ye berdiri di taman kota langit. Dia dengan gugup melihat gadis berpakaian ungu tidak jauh dari sana. Tommy Ye dengan cepat berteriak, tidak, semuanya, pertahankan dirimu. Iblis akan bertarung sampai mati. Pada saat yang sama, Lin Sailing, Cynthia Fang dan Claire Lan, yang berdiri di sekitar menonton, hampir pada saat yang sama, ingin menghentikan tindakan gila Ye Xiuluo. Pada saat itu, para master Dharma dari Dharma Namun, hanya Kevin Ye yang mencibir padanya dan mengangkat tangannya sedikit lalu jatuh. Di mata Master Tianqi, gerakan kecil Kevin Ye membuat gelombang besar. Biksu besar Tianqi, Master Welas Asih di Gunung Putuo dan Biksu Tianbao di Lembah Dupa yang terbakar hampir menggerakkan alis mereka, seolah-olah mereka menyadari sesuatu yang salah. Kekuatan supernatural Buddha, ini adalah kekuatan Buddha murni. Biksu Agung itu terkejut dan menatap langsung ke arah Kevin Ye. Namun, Kevin Ye pura-pura tidak tahu, tanpa perasaan apapun. Dia masih memegang secangkir teh, dengan senyum dingin di wajahnya, bermain trik di kota langit ini, kamu masih sedikit lembut. Tepat saat suara Kevin Ye baru saja jatuh, cahaya Buddha bersinar di seluruh kota langit. Kemudian semua orang melihat jam emas besar jatuh dari kehampaan. Hanya satu ujung yang menjebak pendeta Tao Kingsu yang sedang mengembang. Lonceng emas itu ditutupi dengan bahasa Sanskerta. Untuk sesaat, seluruh kota di langit bergema dengan nyanyian Buddha. Tidak ada suara yang tidak biasa, yang berlalu dengan tenang untuk waktu yang lama. Tampaknya semua orang belum pulih dari cara aneh Kevin Ye. Di Taman Kota Langit, Kingsu telah mati di dalam jam emas dan berubah menjadi kabut darah. Namun, ledakan Dewa Darah Yesura tidak mencapai kekuatan yang diinginkannya, tidak hanya tidak membawa bencana apapun ke daerah sekitar Kota Langit, tetapi juga tidak menembus kekosongan murni dari tubuh yang kejam dan bahkan lonceng Buddha emas. Dengan cara ini, kematiannya tidak jelas dan sunyi. Segera, jam emas kosong di taman telah menghilang, meninggalkan benih teratai yang masih mengambang di langit. Benih teratai ini bukanlah objek sampingan, itu adalah merek spiritual Yesura, yang digunakan untuk mengendalikan dan memantau pembawa kekosongan. Seluruh kota langit, sunyi untuk waktu yang lama, untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, suara Ye Xiuluo menjadi serak dan merdu, haha, sungguh cara yang hebat. Kevin Ye, sepertinya aku terlalu meremehkanmu. Pertumbuhanmu benar-benar melebihi ekspektasiku. Tidak heran kau bisa menyingkirkan para biksu ini. Sepertinya langkahku dalam catur hari ini salah. Tapi Kevin Ye, aku semakin menyukaimu. Kita berdua adalah anak terlantar dari keluarga Ye. Jika kita bisa bekerja sama, tidak akan menjadi masalah untuk menghancurkan 10 keluarga emas di ibu kota kekaisaran dan menguasai Huanyu. Kevin Ye, jika kau datang ke aula suraku, aku akan memberimu posisi wakil kepala aula. Maka akan ada separuh diriku dan separuh dirimu di seluruh dunia. Suara Ye Xiuluo keras dan jauh,
yang tidak hanya dapat didengar oleh Kevin Ye, tetapi juga oleh seluruh kota langit, termasuk orang-orang Buddha dan Taoisme. Demi cabang zaitun Ye Xiuluo, kedua aliran Buddha dan Taoisme langsung menjadi kacau. Bagaimanapun, Aula Sura membuat mereka sulit untuk dihadapi. Jika Anda menambahkan Kevin Ye, fantasi Ye Sura akan menjadi kenyataan. Karena mereka berdua bergandengan tangan, dunia ini benar-benar tak terkalahkan. Dermawan Ye, ini. Sebelum Kevin Ye membuka mulutnya, Biksu Agung Tianqi merasa malu dan ingin menghentikannya. Namun, Kevin Ye hanya memegang cangkir teh dan melambaikan tangannya untuk menunjukkan kepada Biksu Agung Tianqi agar tenang. Kemudian, Kevin Ye mengangkat senyum di wajahnya dan berkata, Ye Xiuluo, aku tidak menyangka kamu ada di sini. Kamu masih mencoba untuk membangkitkan hubungan antara kamu dan agama Buddha dan Taoisme. Tidakkah kamu pikir idemu terlalu naif? Mendominasi dunia, haha, ini sendiri adalah lelucon. Dunia saat ini begitu besar sehingga dapat digunakan untuk mendominasi dunia. Simpan saja rencana gila dan kekanak-kanakanmu itu untuk dirimu sendiri. Aku tidak tertarik dengan itu. Setelah itu, Kevin Ye menyesap tehnya. Mendengar jawaban Kevin Ye, Ye Xiuluo tiba-tiba tersenyum lebar. Hahaha, bocah Kevin Ye, sepertinya aku salah menilaimu. Sekarang kau memiliki tubuh yang berkultivasi, tetapi kau tidak memiliki hati seorang sosok yang kuat. Idemu kekanak-kanakan. Saat itu, aku juga berpikir bahwa aku cukup kuat untuk menghancurkan dunia, dan dunia ini dapat diperoleh. Tetapi apakah kau pikir agama Buddha dan Taoisme dapat mengakomodasimu? Sekarang kau menginginkan angin dan hujan, tetapi begitu kau terluka, ketika kau terpuruk dan terpuruk, orang-orang yang penuh dengan kebajikan dan moralitas ini akan membiarkanmu pergi. Tidak, aku katakan padamu. Kemudian mereka akan tetap mengatur dan mengepungmu sampai kau dan aku menghilang ke dunia. Haha, aku naif. Kau benar-benar naif. Jelas, saat ini, nada provokatif Ye Xiuluo semakin jelas. Di kota langit ini, bukan orang lain yang tidak bisa duduk diam. Melainkan para pemimpin dari dua aliran Buddha dan Taoisme, Biksu Agung Tianqi dan Guru Kunlun, yang mengguncang langit. Mereka berdiri hampir bersamaan dan berteriak dengan marah. Amitabha, Yelang, beraninya kau membandingkan dengan dermawan Kevin Ye ketika kau melakukan hal-hal jahat. Dermawan Kevin Ye masih muda, tetapi dia murah hati dan baik hati. Bagaimana dia bisa tertipu olehmu? Dari sudut pandangku, jangan buang-buang napasmu di sini. Aku akan membawa orang-orang dari Buddha dan Taoisme untuk turun dari Aula Suramu suatu hari nanti dan membalaskan dendam jiwa-jiwa yang meninggal 100 tahun yang lalu. Haha, kau tidak akan tersipu dengan kata-kata seperti itu. Aku ingin melihat orang-orang sepertimu yang mampu menghancurkan Aula Sura. Diamlah. Akhirnya, Kevin Ye yang menyela dialog antara kiamat dan Ye Sura. Aku melihat jari-jari Kevin Ye sedikit, kilatan emas, langsung menuju ke taman benih teratai itu dan pergi. Dengan satu sentuhan, aura kacau itu langsung mengenai benih teratai emas itu, yang hancur berkeping-keping. Namun, suara Ye Xiuluo tampaknya tidak menghilang sepenuhnya. Sebaliknya, dia berkata dengan suara kebencian, Nak Kevin Ye, kamu akan merasa menyesal atas keputusanmu hari ini. Kamu harus. Adapun Ye Xiuluo yang gigih, dan roh yang menghantui, Kevin Ye hanya memegang cangkir teh di tangannya dan dengan lembut berkata, jalannya berbeda, jangan bersekongkol satu sama lain.